Halo Tribuners, kita kembali lagi di BBM Bincang Bisnis UMKM. Seperti biasanya, program ini akan membahas seputaran UMKM yang ada di Sumatera Utara. Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya keterlibatan UMKM. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Maka dari itu Tribuners, saat ini Joy udah ditemani oleh dua orang. Di sebelah saya ada Bapak Gustaf dan Ibu Lina. Halo Bapak. Halo. Ibu, apa kabar? Baik, kami baik. Terima kasih. Salam semua untuk Tribuners yang menyaksikan. Oke, Tribuners, jadi di depan ini udah ada bumbu nasi ayam Hainam ya. Ini mereknya apa Bapak? Bisa jelaskan? Mereknya saat ini saya masih memakai cap pisang bananas. Bananas, nah unik kan Tribuners, makanya nanti kita bakalan bahas di program acara kita kali ini. Tapi sebelum kita melanjut ke sana, saksikan dulu cuplikan berikut ini. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Pagi ini saya spesial sarapan Hainan Chicken Rice yang saya buat di rumah dengan bumbu Hainan Chicken Rice, produk daripada UMKM anak bangsa Kota Medan. Jadi satu kotak itu Chicken Rice Hainan ini itu sebesar itu seharga 25.000 sampai dengan 30.000, tapi dia bisa memasak 1 kilo beras yang bisa dimakan 5 sampai 10 orang keluarga. Jadi bisa membuat beras kita rasa chicken rice Hainan. Saya coba dulu. Aromanya luar biasa. Saya tambahin dengan telur. Saya ditambahin juga dengan garnish timun. Semua beras dapat dibuat menjadi Hainan Chicken Rice. Baik, mungkin Joy bertanya kepada Bapak Gustaf dulu ya. Tadi kan Bu udah ada kita singgung mengenai merek dari bumbu nasi Hainamnya ya. Benar. Yaitu cap bananas. Iya. Kenapa memilih cap bananas gitu? Ya pisang? Padahal yang dijual bumbu nasi ayam Hainam. Ya, Ibu Lina mau atau saya yang terangkan? Ya, Oke. Jadi dasar kami ini penjual pisang goreng. Awalnya. Oh, oke. Jadi pisang goreng itu waktu lagi hotnya, lagi rame-ramenya, kami itu dulu bukanya di Millennium Plaza. Oke. Jadi jumpa seorang teman lagi makan di satu food court. Dia itu orang Malaysia. Oke. Dia bilang, Pak, kenalan yuk. Oke. Pak, saya mau nawarin kita join buka nasi ayam. Wah, aneh juga, orang luar, orang Malaysia baru ketemu mau join. Sebenarnya nasi ayam di Medan banyak. Betul. Mau murah, mau mahal, semua banyak. Dia bilang saya udah coba dan saya punya itu beda. Oh beda, bedanya di mana?
Mau nggak Bapak coba di salah satu tempat kerja saya? Dia itu kerja di hotel berbintang 4 waktu itu ya. Oke, kalau coba aja, ya nggak bayar nggak apa-apa, saya bilangnya kan. Soalnya kalau hotel berbintang kalau bayar, wah saya bilang memang bercanda lah ya. Oke ya, gampang lah itu. Jadi aneh juga orang yang kita baru kenal, besoknya dia undang kita uji coba dia punya chicken rice. Ternyata dia itu memang master di chicken rice-nya, dan dia itu memang membawa Malaysia punya. Oh, Khususnya cita rasa daerah Malaysia. Jadi dia itu bumbu dari Ipoh. Oh, oke. Ipoh. Jadi dia itu bawanya itu ada, biasa mereka identik dengan toge ya, Pak, itu. Toge. Nah, jadi di situ kita coba, ya memang enak. Memang gurih, enak lah. Beda dengan ada yang di Medan. Masalahnya di harga. Nah, dia bilang jangan kamu pikir harga hotel yang ada di sini. Ini kan hotelnya udah bintang 4, service charge, PPN, dan lain-lain lah. Nah, jadi akhirnya setelah hitung-hitung ternyata kita bisalah untuk bersaing dengan produk-produk yang ada, nasi Hainam yang ada di Medan ya. Nah, kita buka. Itu langsung outlet jualan nasi ya, bukan bumbu? Belum, Oke. ini belum. Jadi terpikir itu waktu kita buka itu tidak segampang yang kita kira. Oh enak, wah repot ya, saya bilang Pak, bro, kita panggil itu ya, wah ini mau ayamnya, mau bumbunya, mau ininya. Wah saya bilang mau buat nasinya aja. Itu mau 45 menit. Saya bilang udah, kita udah kena marah itu. Orang tambah nasi udah lapar ya. Orang udah bisa kena marah ini. Nah, jadi seiring dengan itu kita coba pelan-pelan adjust. Kita buat banyak, ternyata kadang cuaca hujan kan atau apa kan, sepi. Masalah. Kita buat sedikit, sekali orang datang nggak sampai jam 2 siang sudah selesai. Habis. Iya. Malamnya mau buat lagi. Ini gimana ya? Hanya seiring dengan waktu, akhirnya dia bilang gini ya dah. Saya rasa kita sempat buka 8 bulan lah. Oke, itu di Millennium? Enggak, dia itu di Taman Lili Suheri waktu itu. 8 bulan, dia bilang bro aku ada kerjaan di negara lain. Saya dibayar mahal dan saya serahkan ini ke kamu. Dia bilang saya kalau serah ke saya nggak mau. Ya udah kalau gitu nggak ada yang mau, tutup aja. Ya. Tutup, walaupun enak gitu ya, tapi kita dulunya nggak berani ambil resiko di situ. Tutup, dia ke negara lain kerja. Saya waktu isengnya itu memang dikasih resepnya kan. Ini resep bagus, makanan bagus, repotnya ini yang minta ampun. Ya kan, saya bilang sama istri, ya dibilang enak kali, tapi repotnya ini. Jadi saya bilang, bisa nggak ya kita ganti ini, jangan repot. Sekarang kan semua orangnya mau gitu kan, praktis, jangan repot banget. Ini repot banget, 45 menit, ayamnya udah diangkat, itu ayamnya mah langsung dibuat jadi bumbu segala macam. Kalau nggak nih nggak bisa. Jadi saya bilang ya udahlah, saya coba mikirin bagaimana buat dia itu instan. Jadi belilah bahan-bahan yang ada, saya eksperimen. Ternyata kasih temen, ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak, kan macam-macam tuh ya. Tapi ya sudahlah, coba lagi, gagal, rusak, nggak enak, jamur, wah gimana ya, buang. Sekali coba dulunya itu nggak murah loh, mau beli ayam, mau beli ini, beli itu, kurasa uang dulu hampir 300.000 untuk sekali uji coba. Iya. Buang. Terakhir dia bilang, udahlah nggak usah coba lagi lah. Perempuan ya. Ya, habis-habisin duit aja. Saya bilang saya lagi penasaran nih, udah mau dapat nih. Apalagi kemarin itu ada satu teman dari KFC ya, dia itu ada pejabat lumayan lah di KFC itu, dia bilang, Pak bagus ini, kalau bisa bagus ini, itu dorongan itulah ya. Semangat.
datang istri bilang, ini ku gantung nih, udah gagal 300.000. Jadi barang-barang yang terbuang itu lagi digantung nih. Jadi dilema kita ya, bagusnya gimana gitu. Nah, tapi biasa jalan keluarnya itu kan kita diamin dulu, supaya reda istri dulu kan. Nah, udah tuh maju lagi. Pokoknya tetap mau coba ya. Maju hampir 3 tahun loh, 3 tahun lebih. Untuk trial error ini. Trial error kan nggak besoknya sambung. Iya, betul. Habis 300.000, saya harus diam dulu kan. Diam dulu. Nanti sambung lagi, diam dulu, sambung lagi. Akhirnya udah menurut saya itu ada satu rasa yang menurut saya cocok, kan belum tentu orang cocok. Nah, saya diam di situ. Saya nggak kasih orang coba, karena kasih orang coba kan positif negatifnya, pro kontranya banyak. Saya cuma mau lihat barang yang udah saya rasa bagus dan saya letak di ruangan itu 24 botol. Saya mau tahu expirednya tahan nggak setahun. Sampai berapa lama? Oke. Jadi setiap bulan saya buka tuh 2, tolong masain. Buka itu, tolong masain. Sampai dia 12 bulan itu masih bagus. Berarti saya berkeyakinan sini udah beres. Di kadaluarsanya. Kan gitu ya. Jadi setelah itu saya minta bantuan dari pihak KFC waktu itu, teman tuh. Pak, saya bukan mau jualan di tempat Bapak, saya mau coba ini lewat nggak dengan food testernya yang ada di KFC. Dulu kan masih teman ya, boleh nggak usah cerita masalah teman, nggak usah lah apa. Saya mau coba bisa diterima nggak ini di KFC. Ya udah, Bapak datang aja ke Jakarta. Nah, mau habis biaya lagi tuh. Bawa berapa kotak bumbu, terbang ke sana, kita uji coba di dapur mereka. Ternyata food tester itu apa namanya itu, QA atau apa semacam itu, saya lupa istilahnya, bisa diterima. Pak, mau masuk ke KFC? Enggak, saya bilang. Saya cuma mau tes, ini lewat enggak? Padahal kalau ditanya masuk KFC kan kita seneng, bangga ya. Tapi itu masih di luar kemampuan kita. Enggak. Waktu itu saya belum ada BPOM, belum ada halal, cuma mau tes aja. Menurut mereka rasanya bisa nggak masuk. Itu saja. Saya, kalau dia bilang, oh Pak, menurut saya ini enak, ini. Saya sudah cukup sampai di situ. Berarti udah oke. Jadi pendapat orang Medan yang ada itu pro kontra itu, saya geser dulu lah. Saya ambil yang induknya ini gitu. Jadi itu asal latar belakang yang saya coba, saya buat dari itu. Ya jatuh bangun lah, tetap biasa sih. Biasa. Nah, jadi bisnis pisangnya itu sekarang bagaimana Pak? Pisang goreng Bapak Ibu? Jadi bisnis pisang dulunya itu waktu di milenium tuh lagi booming berserta dengan boomingnya handphone waktu itu. Handphone. Wah gila, memang luar biasa. Saya juga nggak nyangka pisang goreng bisa jualan segitu banyaknya. Kita satu hari hampir 120 sisir. Habis. Karyawan saya 11 waktu itu cuma motong pisang waktu itu. Tapi dari hemat saya, bisnis itu ada trennya, Ibu. Jadi waktu trennya itu bagus, mentok, dia trennya turun. Contoh-contoh yang lain sekarang kan waktu itu trennya es krim. Kita nggak sebut merek ya. Waktu itu es krim tuh banyak. Setelah itu menurun, banyak yang tutup toh. Masuk lagi mie, mie murah kan. Sekarang, kalau olahraga kemarin tuh biliar, biliar. Sekarang turun. Terakhir apa nih? Padel ya. Padel. Turun. Jadi saya menganggap semua bisnis itu ada trennya. Masanya, ada trennya. Jadi waktu kita tren itu pisang turun, harus tutup. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Karena sewa itu naik, omsetnya turun, nggak berimbang. Yes, I see. Nah, jadi ya udahlah. Jadi bumbu ini masih
jalan waktu itu. Pasar-pasar tradisional itu masih make. Kedai-kedai yang bukan kafe itu masih make. Jakarta juga di tradisional market itu di Jakarta, kalau saya Petak 9 atau apa itu, mereka juga masih make untuk sendiri lah. Nah, untuk sendiri. Waktu itu saya nggak berani keluar. Kenapa? BPOM saya belum ada, halal belum ada. Kalau yang masih ya sekitar lingkungan ya oke lah gitu. Nah, itu sih yang kemarin itu. Jadi tren pisang itu, coba yang pisang goreng itu yang makan itu sekarang umur berapa sih? Benar ya? Ya kan? Sekarang Anda disuruh pilih mungkin beda. Saya maunya apa yang tren-tren anak muda itu? Dimsum mentai sekarang. Ramen. Iya kan? Iya. Hah? Pisang goreng? Wah, itu masa bapak saya kan gitu kan? Kan gitu ya. Jadi kepikiran sama istri, ya udahlah. Nah, memang ada masanya, ya kita mungkin fokus yang lain gitu, nggak apa-apa. Oke. Sekarang saya mau nanya ke Ibu Lina. Jadi kan Bu Lina ada masa nih dari Pak Gustaf yang dia katanya diam aja lah meredakan emosi istri biar stabil. Nah, ketika Ibu melihat akhirnya Bapak berhasil mematenkan resepnya, ini gimana sekarang? Kalau Bapak orangnya semangatnya luar biasa. Kadang saya yang udah capek, dia nggak ada capeknya. Jadi lama-kelamaan saya juga harus terbiasa ngikutin dia, ngikutin irama dia. Dulu memang banyak konflik karena saya nggak mau belajar ngikutin dia yang cepet larinya. Sedangkan saya orangnya mungkin agak yang slow motion, tapi cepet down. Dia orangnya beda. Jadi saya dipaksa untuk bisa ngikutin gaya dia. Udah nggak bisa, tetap harus coba. Kalau dia prinsipnya selalu begitu, tidak ada yang mudah bagi dia, semua harus kita benar-benar tetap semangat, nggak boleh kita down. Jadi dari ini saya banyak belajar, memang semangatnya Bapak luar biasa. Jadi pelan-pelan saya juga belajar untuk ngikutin ritmenya Bapak. Kalau enggak nanti tabrakan gitu. Jomplang ya jadinya. Nah, kalau untuk produksi itu gimana prosesnya Pak? Apakah per minggu, per hari, per bulan atau gimana? Kita biasanya sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi tergantung market juga sih. Waktu COVID bagi orang itu sepi, justru bagi kita itu ramai. Jadi kadang kita nggak tahu rencana-rencana yang di atas ini bagaimana, karena mereka nggak bisa keluar kan, mau nggak bisa belanja dengan enak kan. Nah, jadi itu pesanan kita itu kan cuma diantar, mereka masak sendiri, bagus, sangat bagus sih. Oke. Nah, kalau dari bahan dasarnya atau resepnya ini ada nggak Bapak dan Ibu bertukar pikiran, tambahin ini nih atau kurangin ini, atau Bapak sendiri? Ada kami bertukar pikiran, hanya kadang setelah kami tukar pikiran pun waktu masuk ke orang lain nggak ada guna pikiran kita. Oh, nggak maunya begini. Contoh ya, masalah generasi ini ya, generasi. Jadi waktu generasi yang 50-an ke atas, dia mau jahenya itu kuat. Oh, jadi oke. Anda udah bisa tangkap kan arah kita kan. Dia mau wangi jahenya itu kuat. Kalau yang di bawah 40, dia nggak mau. Ini apa nih, bandrek atau apa? Bandrek jadi nasi. Ya kan? Jadi itu yang kita sebut lintas generasinya nggak pas. Jadi gimana solusinya? Jalan tengahnya. Saya ambil yang mana nih pilihannya? Mau 50 ke atas atau 40 ke bawah nih? Akhirnya kami memutuskan yang 40 ke bawah deh. Kenapa? Karena generasi muda ini maaf nih, kalau makan itu mereka nggak jaga. Yang 50 ke atas sudah mau jaga ini, jaga itu, jangan makannya banyak-banyak, jangan banyak. Kalau dia nggak makan banyak, bumbu saya gawat dong. Dia nggak laku banyak kan. Kira-kira begitu. Tapi
solusi untuk yang 50 bagaimana? Pak, boleh nggak waktu Bapak masak, Bapak aja iris jahenya, masukin. Ya. Selesai dong. Nah, udah, Bapak mau sewangi apa jahenya, terserah. Mau 2 swing atau apa, terserah, sesuai selera. Jadi, masalah terselesaikan. Itu sih. Jadi bisa di-adjust oleh oleh Konsumen. konsumen. Iya, iya. Nah, di sini ada 2 kemasan nih Bapak Ibu. Ini untuk porsi berapa banyak sih? Boleh dijelaskan kepada Tribuners? Boleh. Tribuners, kalau yang ini, yang besar ini awal nih, Bu. Awal, jadi waktu itu ini saya 1 kilo beras. 1 kilo beras itu memang kemarin target saya itu kafe, rumah makan. Ya, jadi 1 kilo beras itu dia dapat 12 porsi. 12 Sampai porsi. 13 lah, Ya. tergantung takaran yang ada. Seiring dengan itu banyak yang komplain Kenapa lagi tuh komplain? karena dia itu mau masuk untuk rumah tangga. Oh. Pak, saya 12 porsi, saya cuma 4 orang, mau makan sampai kapan katanya. Ya udah, Ibu bagi aja 2-2 gitu kan. Jadi sisanya gimana? Aduh, repot banget. Jadi kemarin itu kita belajar dari konsumen. Jadi kita dengar suara konsumen. Jadi sisanya mau ngapain katanya? Mau masak lagi mungkin masih bulan depan atau 3 minggu lagi. Ini rusak nggak? Enggak, saya bilang. Tapi karena dia udah buka, kemarin itu ada satu case, dia udah buka wangi minyak kita itu hanya digigit tikus. Ya. Jadi dikasih, Pak, gigit tikus gimana? Mau nggak mau saya ganti kan. Tapi kita belajar dari situ. Kemarin juga masalah di harga. Oh iya, kok harga emang kenapa, Pak? Kalau harga ini kemarin kan kita di 30.000. Yes. Mereka bandingannya itu dengan produk yang lain yang di pasar. Lebih murah? Mereka lebih murah, dia 26.000. Oke, yalah selisih 4.000 mungkin kan? Betul. Pikir. Tapi masalahnya bukan di hitungan itu. Jadi? Yang 26.000 itu dia setengah kilo. Oh. Saya 1 kilo. Memang kalau 26.000 dia itu setengah kilo, berarti kalau dia mau 1 kilo kali 2 dong. Iya, 42.000. 52. Oh ya, 52. Sorry, 52. Iya. 2.000 lebih menang, lebih hemat kita punya. Jauh. Tapi mereka nggak peduli karena waktu saya beli ini 26 dan saya cukup sekali makan sudah. Oh gitu. Jadi saya bilang, kalau gitu kita buat yang kecil nih. Yang setengah kilo. Setengah kilo. Kita sama-sama setengah kilo nih dengan yang ada. Saya ini kalau yang setengah kilo cuma 19.000. 19 saja sudah dapat. Oh gitu. Akhirnya mereka namanya sekarang ini situasi ekonomi kan tidak baik-baik saja. Mereka yang mau yang kalau bisa murah, enak, banyak kan. Betul. Gitu ya. Benar ya. Coba ternyata memang saat ini yang lebih laku di pasaran untuk rumah tangga udah pasti yang setengah kilo beras. Tapi kafe nggak mau. Itu memang kita dilema. Di marketnya kita kafe itu nggak mau. Saya mau yang 1 kilo sekali masak karena saya punya nggak mungkin bolak-balik masak gitu. Ya kita ikuti aja deh. Ya, yang mana mereka pasar itu mau. Oke, nah kalau Ibu Lina sendiri sering nggak sih Bu masak nasi Hainam pakai bumbu kita? Lumayan sering sih, apalagi kalau dulu anak-anak masih di rumah sering untuk masak ini. Sebenarnya nasi Hainam ini termasuk comfort food sih kalau Joy bilang. Termasuk? Comfort food. Ya. Makanan nyaman kan, karena semuanya bisa menikmati seperti itu. apalagi kalau yang lagi bapil, enak kali hangat-hangat. Masak sup untuk pendamping makanannya. So far gimana nih Pak pemasaran kita? Udah sampai kemana? Kalau saat ini kami terus terang di online itu belum, sangat minim lah, nggak gitu aktif. Kalau untuk yang pasar-pasar yang sekarang udah ada itu masih kita maintain yang udah ada. Walaupun kita visi misinya itu ada kemarin itu dengan istri ya. Jadi visi kita itu
maunya itu bukan hanya satu dagangan. Profit siapa yang nggak mau kayak gitu. betul. Tapi bisa menolong orang nggak gitu. Jadi kemarin itu waktu saya ke Jakarta, Jakarta kan satu komplek itu kan besar ya, besar. Jadi saya ke rumah teman itu, dia itu teman saya kerja, istrinya nggak bisa bantu dia kerja, harus stay di rumah. Kenapa? Dia harus jaga anak kan 2. Oh, oke. Dia harus jaga anaknya di rumah 2 orang, masih belum terlalu gede kan gitu. Kalau 2 kerja siapa yang jaga? Iya, betul. Kalau ada neneknya Nenek, mungkin kan betul. ya kan gitu. Yang kita cerita Medan mungkin bisa. Jakarta lu mau nitip jauhnya minta ampun kan gitu. Jadi saya berpikir gini, saya bilang, Pak, bisa nggak ibu ini kan bisa jualan apa gitu. Istri saya nggak tahu masak, Pak. Padahal ini komplek kan besar. Iya. Ada ribuan kakak kan gitu. Udah tuh mau anak bentar tidur, bentar bangun, nanti lagi mau antar ada jemputan, dia mau siap-siap dimandikan atau apa. Jadi udah loh. Jadi saya terpikirnya kalau gitu saya buat yang bumbu instan, toppingnya bebas. Ibu gampangnya apa? Setelah itu kapan dia mau buka, tinggal masak instan kan. Dia nggak usah belanja. Kadang orang kafe ini termasuk rumah tangga, dia repotnya di sini. Dia kalau mau belanja itu jauh. Cuma beli bawang, jahe dan lain-lain itu kan jauh. Transportasi balik kan gitu ya. Sudah itu dia mau bersihin, repot. Betul. Kalau ini sudah selesai. Tinggal plung. Belum. Iya. Semua orang bisa masak. Iya. Kafe juga, beberapa kafe itu juga mengalami seperti yang saya katakan tadi. Dia mau suruh pegawainya pergi ke pasar, beli. Anda tahu sekarang jahe berapa? Nggak tahu. Iya. Dia timbang bawang berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Bawa pulang. Mau bersihin lagi kan? Iya. Dia bilang, aduh, repot amat. Ya udah pakai ini aja. Nah, itu keunggulan kita. Setelah kapan dia mau buka, mau tutup. Kapan dia mau buka toko di online untuk jual dia punya nasi, terserah dia mau nasi Hainam, mau nasi apa, it's okay. Ada juga berapa teman dia pakai itu, apa dia sebut ya, nasi lemak kaldu ayam. Oh, pada pakai bumbu ini? Iya, jadi dia itu pakai toppingnya itu teri kacang sama sambal telur. Jadi topping bebas. Ada juga yang pakai nugget spaghetti atau apa. Jadi dia gampang. Setelah itu takaran kita yang gini, dia nggak ada wasted. Habis masak lagi, masak lagi. Kalau dia wasted kan berarti kalau terbuang sama modal-modal dia terbuang kan. Betul. Jadi visi misi kita itu bisa menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang suaminya mungkin pendapatannya masih belum mencukupi, istri mau bantu, sangat ingin mau bantu tapi ada kelemahan. Nah, kita kasih solusi, ini bisa nih. Pak, kalau dia lebih, tiba-tiba hujan lebat kan kadang lebih. Saya bilang kalau dia masih lebih, sudah jadi nasi, Anda masukkan ke kulkas yang itu, besoknya panasin lagi masih oke. Masih enak. Tidak ada masalah, masih bisa go. Jadi banyaklah yang bisa kita kreasi dengan hal-hal seperti ini. Sudah tuh mereka sekali beli banyak itu kan kapan dia mau. Tahan expirednya lama. Expirednya tadi tahan sampai setahun ya? Setahun, hanya kita itu kan waktu saya coba. Jadi mungkin saya majuin mungkin 7-8 bulan lah gitu. Nah, itu sih. Untuk bumbu nasi ayam kita ini perizinannya udah lengkap semua, Pak? Sudah. Ya November tahun lalu 2025 baru selesai izin saya. Wow. Lumayan lama, lumayan cobanya banyak kan gitu ya, tapi memang itu prosedurnya dari BPOM, BPOM dan halal. Ya, setelah kita dikasih sertifikat dan kita diizinkan edar, satu kebanggaan juga sih.
Akhirnya ya, Akhirnya. setelah sekian lama ya kan Pak? Iya. Berapa tahun sih itu kalau boleh tahu? Waktu saya ajukan ke BPOM itu hampir 1 tahun 8 bulan. Hampir 2 tahun ya? Iya, karena mereka ceknya ketat, Bu. Saya juga nggak nyalakan mereka kan ceknya ketat. Oh, ini harus begini, A sama B gimana, A sama C gimana. Jadi puji Tuhan semuanya bagus lah, nggak ada masalah. Nah, kalau Ibu sendiri paling suka nasi ayam ini, bumbu nasi ayam ini dijadikan olahan apa selain nasi Hainam? Selain nasi Hainam, toppingnya aja kali yang kita ganti-ganti ya. Topping. Oke. Kadang yang versi Iponya, kadang yang versi Medan, kadang bisa juga sesuai misalnya yang pakai saus spaghetti. Nyambung juga. Nyambung. Biasa anak-anak kecil itu suka banget itu. Pakai saus spaghetti atau dia atasnya apa tuh? Nugget ya, Mak. Yang kecil-kecil. Wow, habis. Atau dengan kalau mau yang versi lebih ke Indonesianya, teri Kacang. sambal hijau itu juga bisa. Berarti all in Tribuners, bukan cuman satu topping ya, bisa banyak dan nyambung-nyambung aja. Iya. Nah, kalau bahan dasar kita itu semuanya alami Kak Pak? Alami ya? Alami. Memang Indonesia ini luar biasa sih, khususnya Medan ya. Kita punya beras tagi toh, tanah karo ya kan. Betul. Wah, siapa yang nggak tahu dia punya sayuran, hasil alam, Betul. itu semua fresh, bagus. Jadi kita belinya itu bawangnya, jahenya, udah pasti yang alami. Karena nggak perlu juga kita pakai esen kan. Yes. Karena ada yang alami. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Olahnya juga kita nggak merasa bersalah. Karena memang betul-betul alami. Ya kan. Kadang orang taruh ini taruh itu kan kadang aduh memang uang siapa nggak mau ya, tapi kan kita nggak tega kalau dia itu merusak kesehatan orang lain. Ya sampai hari ini kita semuanya bangga dengan beras tagi, bangga dengan Indonesia, semua rempahnya luar biasa bagus. Berarti semuanya ini dari lokal ya? Lokal. Pak, boleh nggak sih kita buka satu untuk menunjukkan kepada Tribuners gimana sih kemasan di dalamnya dari? Boleh. Saya izin ya. Saya izin. Ibu mau menerangkan? Silakan. Jadi Tribuners ini yang 1 kilo. Jadi di dalamnya ini kita ada 2 macam produk. Yang kedua, satu itu minyak, satu itu bumbu kering. Ya, kalau dulu kita ingat waktu kita makan Indomie, bawang atau apa, kan mereka ada minyak, ada bumbu kering. Jadi inilah yang menjadi andalan kita. Dan minyak ini itu sehabis kita tuang, masak, kadang kan dia balik masih ada tuh. Nah, itu nggak usah dibuang. Nah, kadang waktu kita ada buat bubur ayam atau apa, nah ini kalau Anda siram lagi ke bubur ayamnya, itu wanginya beda, wangi banget, karena bawangnya ini lumayan kuat. Oke. Jadi kalau untuk jahenya memang saya kurangi, seperti yang saya terangkan di depan. Ini bawangnya yang kita kuatin. Jadi ini loh, semuanya dimasukin. Setelah kita cuci beras, takaran air seperti biasa, nggak ada yang berubah. Masukin dua-duanya, sudah itu diaduk, udah cok aja Bu, udah. Nanti saya yakin seisi rumah Ibu kecium itu wanginya, aromanya. Ini dia bumbu Itu keringnya. ya, kering. Minyak makan, jahe, bawang merah, bawang putih, garam. Ya. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Cap pisang ya, Tribuners. Luar biasa. Kalau yang 500 juga sama sih, hanya takarannya minyaknya lebih kecil. lebih sedikit. Bumbu sama. Ada. Nggak ada yang beda sih, Bu. Itu aja. Tapi Pak, ada nggak sih goals-nya barangkali ingin mungkin mengenalkan bumbu nasi ayam ini masuklah ke pasar kayak swalayan, supermarket yang ada di Kota Medan gitu?
Pertanyaan bagus. Masuk ke supermarket segala macam itu satu kebanggaan juga, Ya, privilege betul. ya. Tapi yang nggak tahan itu kita di modalnya. Besar ya Pak? Satu besar, kedua tuh raknya kan kadang ada yang mau disewa. Iya, Satu betul. produk itu berapa. Kedua, sistem mereka kan konsignasi. Konsignasi otomatis laku berapa, bayar berapa. Sedangkan kalau saya letak di tempat dia, paling tidak harus mungkin 6 lusin satu outlet kan gitu ya. Oke. Nah itu modal kita udah 6 lusin, sana 6 lusin. Kalau ada 30 outlet, udah berapa banyak iya. yang harus kita itu. Dan kita harus keliling, hari ini dapat berapa, berapa ini retur atau dia ada yang rusak. Dan itu bukan visi misi saya. Jadi visi misi kita itu direct ke konsumen. Walaupun dia beli 2 pun, tapi dia udah bayar cash. Itu Yes. dulu kita cerita uang dulu nih, cash. Kedua, mereka itu langsung untuk konsumsi, nggak dipajang-pajang lagi gitu. Nah, ketiga, mereka itu bisa menjadi satu opsi bisnis. Iya. Mau dia jual begini boleh, enggak pun yang seperti yang teman saya itu, mereka bisa buka untuk bantu ekonomi keluarga. Anaknya masih kecil-kecil. Saya lebih bangga di situ daripada yang lain sih. Oke, paham. Berarti straight ke konsumen aja Iya, langsung. iya. Oke. Nih Bapak, barangkali ada nggak media sosial kita yang bisa kita berikan kepada Tribuners? Medsos itu mungkin ya, saya ini generasi pisang goreng ya. Jadi medsos kita itu ada di Shopee itu, kita memakai merek itu Mamasak. Sak itu bukan K, 4. Q. Oh, Q, Q, Mamasak. Mamasak. Nanti Anda buka pun nggak banyak, masih berapa itu? Masih berapa teman Berapa teman aja yang belanja, karena kami ini yang lebih banyak orang tuh telepon via WhatsApp, I see. kita antar. Karena Jakarta itu dia sekali minta yang besar ini itu kadang 100 box sekali kirim, bukan 2 box. Iya. Yang Paham, ini paham. juga mereka mintanya 100 box. Jadi kita masih belum pakai mesin, masih 4 tangan yang Manual. kerja ini, jadi agak terbatas. Sementara belum ada yang kita fokus untuk online. Oh, mungkin barangkali jika semakin besar lagi, semakin banyak yang kenal, bisalah bermain ke media sosial ya Bapak Ibu. Jadi baru tahu, jadi selama ini cuman Bapak sama Ibu aja yang ngerjain. Iya, karyawan satu lah ya untuk yang bantu bersih-bersih lah. Sederhana dari rumah. Dan rumah. Dari rumah udah bisa BPOM dan halal, luar biasa loh Tribuners. Pantas dibilang tadi agak lama Kak, 1,1 tahun 8 bulan. Ternyata yang dari dapur rumah. Iya, Karena harus iya. benar-benar ini kan. Iya. Iya. Mau bersih, mau ini segala macam, tapi kita belajar banyak. Nah, jadi kita jangan anggap pemerintah itu repotin kita, enggak. Justru kita belajar banyak dari mereka. Ini loh standar kita, ini loh kebersihannya, ini loh supaya jangan ke depan itu ada masalah. Iya. Ini bagus, it's okay. Oke, Bapak, sebelum kita menutup program acara kita kali ini, Ya. ada nggak sih Pak atau Ibu yang bisa disampaikan kepada Tribuners biar mereka itu bisa tetap semangat mencontoh Pak Gustaf ya, yang udah kena sembur istri, tetap go ahead gitu. Ada nggak Pak? Siapa duluan? Pak Gustaf dulu lah. Saya duluan. Ya, Tribuners, bagi saya sama kita ini di dalam dunia market itu ada naik turunnya. Yes. Dan nggak semua itu enak. Kadang ada tidak enak. Kalau boleh saya contohkan ya, saya sering contohkan di beberapa teman gini. Kita bawa mobil nih, Ya. bawa mobil kan, mau ke Brastagi misalnya, Tanah Karo Iya. misalnya. Kita lagi bawa mobil nih, jalur kanan
macet. Jalur kiri jalan. Anda ke kiri atau nunggu macet? Nah, ada orang dia langsung aja ke kiri biar nggak mau macet. Betul, saya ke kiri. Jalan sampai berapa kilo? Kiri macet. Iya. Kanannya jalan. Ke kiri lagi nggak? Ke kanan lagi nggak? Iya, ke kanan. Sama. Di usaha, di pekerjaan, semua itu harus adaptasi. Jangan sudah macet, kita juga berhenti di tempat macet. Berlama-lama ya. Mau tunggu sampai kapan? Kan kita harus pakai pikiran yang sehat. Macet, saya ke sini, sini ke sini. Apalagi situasi semacam ini ya. Perangnya memang jauh, perangnya jauh. Di wilayah Arab sana konflik ya. Perangnya jauh. Tapi beban kita dekat, inflasinya udah tinggi Semakin nih, semua tinggi, barang-barang mahal. Jadi saya bilang perangnya jauh, bebannya dekat. Nah, sekarang kita mau milih yang mana nih? Tetap mau berdiri di tempat yang macet, atau Anda ambil jalan keluar yang lain? Cari peluang. Cari peluang. Ya saya pisang macet, mau paksain pisang lagi? Ya generasi yang mana? Iya kan? Akhirnya kita jam sini, jam sana, jam sini. Yang penting tujuan kita itu baiklah, hanya nggak yang neko-neko. Jadi visi kita masih tetap kita menghimbau, atau yang ibu-ibu yang merasa seperti yang saya ceritakan yang tadi, Anda boleh coba, Anda boleh berpindah dari apa namanya kemacetan yang ekonomi yang sekarang Anda hadapi. It's okay, apa aja. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Nggak ada yang gampang. Nggak ada yang instan. Cuma bumbu ini yang bisa instan. Itu pun proses buatnya panjang. Aduh, tingkat kesabarannya ya harus itu kan. Kalau Ibu Lina gimana, Bu? Harapannya untuk Tribuners? Untuk para Tribuners, terutama para ibu-ibu, mari kita sama-sama tetap semangat. Mari sama-sama bagi ibu-ibu yang melakukan usahanya di bidang UMKM, kita tetap semangat. Pasti suatu saat nanti ada jalan keluarnya segala sesuatu itu. Jadi percaya, kita jangan patah semangat, tetap semangat di dalam usaha kita. Terima kasih. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Waktunya ya. Iya. Ayo. Ada yang gampang. Harus dicoba. Oke, Bapak Gustaf, Ibu Lina, terima kasih ya udah datang ke Tribun Medan dan juga memberikan semangat kepada Tribuners yang mungkin sedang mengalami kemacetan ya, lagi stuck ya, bisa mencontoh Ibu Lina dan Bapak Gustaf ini. Terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton program acara BBM sampai selesai. Kalau kalian juga mau ikut dalam program BBM, bisa langsung untuk hubungi ke media sosial Tribun Medan. Kalau begitu, aku Joy, Bapak Gustaf, Ibu Lina, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.